saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Dan di tahun 2007 saya juga mengambil program Diploma 3 Bahasa Inggris di universitas yang sama, Universitas Katolik Sugio Pranoto. Nah, saat ini tepatnya tahun 2012 sampai saat ini saya mengambil master di Chongqing Christian University. Saya mengambil teknik industri itu sekarang ini ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, itu sekilas tentang pendidikan, background pendidikan saya. Berikutnya saya mau ceritakan tentang research activities. Oke, saya skip aja lah ya yang bagian ini. Publikasi ini beberapa research atau publikasi yang pernah saya buat selama saya kuliah dulu, baik di kelas atau di luar kelas. Untuk bekerja, ya dulu saya sempat punya semacam education training center gitu ya, kayak bimbingan belajar gitulah istilahnya. Terus saya sebelum di Taiwan saya sempat bekerja juga di sebuah perusahaan kertas di Riau, Pekanbaru. Tapi hanya sebentar saja karena saya kemudian melanjutkan studi saya terlebih dahulu. Suaranya kecil. Halo. Oh, bukan, saya tidak satu kampus sama Pak Denny, betul. Ya Mas Pri, saya satu kampus dengan Pak Denny. Kemarin baru ketemu saya sama Pak Denny. Oke, untuk saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Saya dulu termasuk mahasiswa yang aktif. Aktifnya luar biasa. Jadi dulu itu saya sudah ambil kuliah 2 gitu ya. Saya juga ikut BEM, ikut senat, saya ikut konselor mahasiswa. Saya juga dulu sempat kerja juga gitu ya, ngelesi. Wah, jadi saya mahasiswa yang super sibuk dulu dipikir gitu ya. Nah, untuk internal kampus saya pernah menjadi koordinator research and development. Terus saya pernah menjadi ketua bulletin dan lain sebagainya. Pokoknya ini beberapa serangkaian kegiatan mahasiswa yang pernah saya lakukan dulu. Anyway, saya bersyukur sih, maksudnya bisa berorganisasi karena membantu saya untuk melatih saya untuk bisa networking, belajar untuk bersosialisasi, terus ngomong, menyampaikan ide dan lain sebagainya. Itu jadi saya bersyukur dulu saya punya pengalaman yang banyak lah, boleh dikatakan banyak ya. Terus saya juga untuk training sering juga baik menjadi trainer atau yang menjadi trainee ya. Yang paling berkesan itu ketika saya jadi trainer untuk mbak-mbak TKI yang mau diberangkatkan ke macam-macam bulan, yang diberangkatkan ke Malaysia, ke Arab Saudi, ke Singapura, ke Taiwan ada juga. Jadi saya memberikan training bahasa Inggris, kemudian psikologi dan hukum. Jadi waktu itu saya bekerja sama dengan 4 teman yang lain. Kebetulan saya ketua proyeknya. Saya memberikan pelatihan ini di BLKLN. Ya, ada yang tahu enggak ini BLKLN? Jadi BLKLN itu kan Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri ya, betul ya. Jadi untuk TKI, dulu istilahnya masih TKI ya, waktu saya memberi training itu. Dulu jadi TKI yang mau diberangkatkan untuk bekerja, mereka harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu di BLKLN. Nah, di waktu itu saya bekerja sama dengan BLKLN memberikan pelatihan itu tadi bahasa Inggris, psikologi, dan juga
hukum atau aspek hukum. Oke ya, itu beberapa aktivitas. Oke, berikutnya achievement atau prestasi yang pernah saya ukir, saya ukir. Yang pertama itu ini, saya sebagai lulusan terbaik, the best graduate untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan IPK 3,94. Kemudian saya juga jadi the best graduate untuk Fakultas Sastra, ya, lulusan terbaik di Fakultas Sastra dengan IPK 3,99, jadi hampir 4 ya, hampir sempurna. Kemudian tahun 2010 saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi tingkat kooperatif 6. Waktu itu saya juara 3. Kemudian tahun sebelumnya, tahun 2009, saya terpilih menjadi Student of the Year, juara 1. Wah, saya beruntung waktu itu saya dapat laptop loh, wah lumayan ya dapat laptop. Kemudian tahun yang sama ya, sepertinya saya lupa ini saya juga pernah juara 2 untuk lomba debat bahasa Inggris. Kemudian tahun 2009 debat juga di Undip, ini tingkat Jawa Bali kalau nggak salah ingat ya, juara 3. Kemudian yang paling berkesan ini ketika saya terpilih untuk menjadi oh ya, monggo Mbak Rindi silakan. Ini sudah saya rekam kok, jadi aman. Nanti kalau misal mau mendengarkan lagi, silakan bisa diakses di YouTube ya. Oke, saya lanjutkan. Yang paling berkesan ini tahun 2010 saya dipilih untuk mewakili kegiatan KUKA Student Camp 2010 di Daegu, Korea Selatan. Wah, jadi kesempatan yang langka ya saya pikir ya. Dari satu univ itu hanya 2 mahasiswa yang terpilih dan salah satunya saya yang dikirimkan. Waduh, luar biasa. Pokoknya kalau anugerah lah, saya katakan ini anugerah Tuhan lah ya, bisa dikirimkan sampai ke Korea Selatan, kemudian dibiayai semua loh ya, itu pesawat dibayarin ya kan, kemudian akomodasi juga dibayarin, bisa diurusin deh, tinggal berangkat aja gitu ya. Terus beasiswa, ya saya sering sekali dapat beasiswa, dan salah satu beasiswa yang saya dapat dari ini organisasi milik Belanda, namanya Van de Venter Mas Teaching. Saya dapat scholarship dari badan ini. Kemudian saya juga sudah 3 kali berturut-turut dapat proyek saya didanai oleh Dikti dalam program kreativitas mahasiswa. Kemudian pernah juga lomba vokal group sebagai favorit winner. Kemudian juga speech contest. Wah, pokoknya begitulah. Ya, yang paling berkesan ya tadi itu ya, yang boleh dikirimkan ke Korea Selatan, itu luar biasa. Dan juga ketika saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi tingkat kompetitif, itu juga hal yang membanggakan buat saya. Terus ini beberapa piagam penghargaan. Ini piagam penghargaan untuk lulusan terbaik Fakultas Sastra. Kemudian ini untuk penghargaan penghargaan mahasiswa terbaik, lulusan terbaik untuk Fakultas Ekonomi ya. Kemudian ini apa ini? Oh ya, ini penghargaan untuk itu, piagam penghargaan untuk wisudawan berprestasi non akademik sebagai Student of the Year tingkat Unika Sugio Pranoto. Kemudian ini juga sebagai delegasi AKUKA Student Camp di Korea. Ini beberapa piagam yang saya peroleh. Itu aja perkenalan dari saya ya. Kemudian
Ada pertanyaan enggak sampai sejauh ini? Cara belajarnya bagaimana, Pak? Cara belajarnya saya tuh justru malah jarang belajar, saya tipe orang yang jarang belajar. Cuman saya tuh kalau di kelas itu berusaha untuk mendengarkan penjelasan dosen gitu ya. Jadi karena apa? Karena kalau saya belajar lagi, saya sudah tidak punya waktu. Dulu saya tuh kalau berangkat kuliah itu pagi dan pulangnya malam gitu. Karena pagi sampai siang itu ada kuliah untuk yang fakultas ekonomi, kemudian sore sampai malam itu ada kuliah untuk fakultas sastra. Terus di tengah-tengah itu saya juga harus mengajar, karena saya kan juga dulu guru les privat. Kemudian juga saya ikut organisasi, jadi sebetulnya saya nggak punya waktu untuk belajar. Ya waktu yang saya pakai belajar itu ya waktu saya di kelas itu. Jadi kalau guru atau dosen itu oh, waktu dulu saya belum punya pacar, jadi saya teman biasa aja ya. Jadi aman nggak ada yang memarahin saya ini ya. Sekarang ada lah, pokoknya ada banyak. Sekarang banyak. Nggak mau, saya malu kalau ditanyain hal seperti itu. Oke, anyway, itu ya. Jadi intinya saya kalau belajar ya di dalam kelas itu saya optimalkan supaya nanti saya tidak perlu mengulang lagi gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Pendaftaran ditutup. Nanti daftarnya di itu ya, semester berikutnya lagi ya. Oke, ada nggak nih pertanyaan lain nih? Kalau nggak ada, saya lanjutkan nih. Oh, bisa bahasa apa aja, Pak? Pertama, bahasa Indonesia. Kedua, bahasa Jawa. Ketiga, apa ya? Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris. Oke. Apalagi? Nggak perlu nggak perlu ngiri lah. Orang itu kan pokoknya berusaha terbaik, pasti bisa. Oh ya, oh itu, jadi memang itu kan, oh sebenarnya saya kok bingung ya, banyak pertanyaan. Saya satu-satu, saya akan jawab dari atas dulu. Sebentar. Mengenai apa tadi? Cara belajar sudah saya jawab kan? Ya, cara belajar mengoptimalkan waktu saat kuliah. Jadi saya nggak perlu belajar lagi waktu di rumah. Karena memang nggak punya waktu untuk mengulang. Kemudian tadi apa ya? Tanya bahasa sudah ya. Ya itulah, bahasa Indonesia, bahasa Jawa karena saya dari Semarang. Terus bahasa Inggris karena memang saya kuliahnya pakai bahasa Inggris dan dulu saya juga lulusan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat ini ya Chongwen ya. Chongwen, tapi saya belum bisa kok. Saya pikir mbak-mbak di sini lebih jago Chongwennya daripada saya. Karena memang saya kuliah di sini itu nggak pakai bahasa Chongwen, pakai bahasa Inggris. Oh ya, tadi ada yang tanya saya ambil apa ya? Saya kuliah di sini ambil teknik industri. Saya ambil teknik industri. Terus punya saudara berapa, Pak? Oke, saudara saya ada banyak. Saya 6 bersaudara. Saya nomor 6. Saya punya 3 kakak
perempuan dan 2 kakak laki-laki. Saya yang paling bungsu. Wah, ini ada